Terima kasih Pak Utar yang udah tusuk saya sampai saya sembuh dari penyakit stroke. Dan buat kalian kalau memang mau datang ke Pak Utar silahkan, memang dijamin sembuh. Dan untuk kalian jangan lupa subscribe dan like Branda TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Siregar, owner Branda TV. Dan saya kali ini langsung mendatangkan bintang tamu yang penyakit stroke, yang Anting Nirmala. Kali ini dia menjelaskan awal dia sakit sampai dia sembuh supaya netizen bisa tahu dan bisa bersemangat lagi hidup dan bisa tetap semangat hidup. Dan kali ini saya langsung berbicara dengan Anting Nirmala yang penyakit stroke. Boleh dijelaskan kepada netizen supaya netizen itu tetap semangat. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Anting Nirmala. Saya tinggal di Pangkalan Branda dan saya juga teman langsung dari Fahmi Siregar, owner Branda. Saya akan menceritakan hal kisah cerita tentang penyakit saya langsung di hadapan kalian semua. Bahwasanya video pertama sekali yang diupload oleh Branda TV. Cantik beri kan, atas, gitu ya. Berulang ya, harus ini stroke ini dia harus semangat kuat karena sifatnya dia. Itu adalah memang video dari saya dan tidak sama sekali kita rekayasa. Itu benar saya mempunyai penyakit itu. Jadi pertama sekali saya dapat kabar ataupun saya mendapatkan serangan penyakit itu, ketika itu saya itu seperti biasa, seperti kalian juga. Saya bergaul sama teman-teman saya sering nongkrong, saya juga biasa suka karaoke. Nah, itu adalah hobi saya. Jadi ketika itu, malam itu saya masih sama Fahmi. Kita karaoke bareng malam itu. Setelah itu saya langsung pulang ke Medan karena ada malamnya pulang lagi dari ya, malam pulang. Tiba-tiba pagi-pagi saya tidak tahu kenapa saya tiba-tiba dapat serangan itu badan saya tuh separuh itu udah nggak bisa bergerak. Sebelah kanan, sebelah kiri, Sebelah kanan saya udah nggak bisa bergerak, tangan saya udah kebas, kesemutan, lemah lah, bukan nggak bisa digerakkan ya, lemah sekali. Dan saya pun tiba-tiba tuh nggak bisa berdiri. Jadi keluarga itu kan panik kan, keluarga saya panik karena baru kejadian itu pertama kali. Saya juga down karena kok tiba-tiba saya dapat sakit itu, gitu. Jadi saya pun nggak kepikir juga sakit stroke. Soalnya saya kan masih muda, ya kan awalnya umur saya masih muda, kok tiba-tiba saya punya sakit itu sama sekali tidak terpikirkan. Mungkin aku merasa mungkin sakit sampai. Jadi saya dilarikan ke UGD di rumah sakit terbesar di Kota Medan. Saya dilarikan, saya langsung dirawat, langsung dicek ke semuanya, dan saya masuk ke radiologi dari ujung rambut saya, saya di ronsen semuanya, memang untuk mengetahui penyakit itu apa. Karena juga terus terang dokter juga bingung ketika saya masuk ke UGD, saya dapat sakit itu. Dokter juga bingung dengan kondisi itu. Kenapa bisa saya dapat serangan tiba-tiba secara itu? Setelah itu, memang waktu ketika udah di ronsen malam itu, dan apa kata dokter? Dokter belum bisa menyimpulkan hasil itu karena kita harus nunggu dokter yang memang spesialis untuk besok pagi untuk membacakan hasil saya di lab itu kan. Jadi, tapi dari keterangan dokter umum, saya itu kena penyakit stroke ringan. Jadi, saya bingung tuh, tiba-tiba saya punya penyakit stroke itu. Ya sudah, saya masih menenangkan pikiran saya masih tetap juga semangat, masih tetap jangan mikir yang aneh-aneh dulu, kemana-mana dulu. Sampai hasil dokter itu menetapkan kalau memang saya penyakit stroke. Jadi ketika besok pagi dokter saya masuk, ada 5 dokter spesialis, termasuk ada spesialis salaf itu. Jadi mereka menyimpulkan memang saya itu kena penyakit
stroke ringan. Jadi saya bertanya dong, hasilnya itu apa memang saya itu punya penyakit kolesterol atau darah tinggi atau apalah macamnya lah gitu. Jadi maksud saya kalau memang saya ada riwayat sakit itu, punya penyakit itu, untuk kedepannya kan mungkin saya tidak bisa yang seperti dulu lagi kan. Misalnya saya punya sakit kolesterol, berarti kan harus menjaga kolesterol. Jadi ketika keterangan dokter menyimpulkan semuanya normal, darah saya normal, tensi saya normal, elektrolit saya bagus, terus kolesterol saya juga normal. Jadi dokter membacakan hasil itu, memang saya tidak ada riwayat jantung sama sekali, jantung saya bagus. Dan saya juga bilang selama ini saya juga gak pernah yang ada namanya itu serangan jantung tiba-tiba atau riwayat jantung saya itu nggak ada. Jadi saya bingung nggak sama dokter. Jadi dok, kalau misalnya semuanya itu normal-normal saja, jadi gejala saya kena sakit stroke itu apa? Jadi dokter hanya membilang, jadi faktor untuk stroke itu bukan karena hanya darah ataupun kolesterol. Ternyata lingkungan pun bisa menyebabkan itu. Pola hidup kita yang nggak sehat juga bisa. Sering begadang, terus makan makanan yang tidak sehat itu bisa termasuk kalau kita mendapatkan serangan itu tiba-tiba. Jadi menurut saya mungkin kemarin itu saya pola hidup saya tidak sehat, terus di lingkungan saya juga mungkin tidak baik, banyak virus, banyak berdebu, polusi udara kotor mungkin itu. Jadi mungkin disebabkan oleh pembuluh darah itu beku lah gitu ya. Gitu. Jadi pembuluh darah saya itu tidak lancar. Jadi ada penyumbatan pembuluh darah di bagian kanan tubuh saya. Dokter hanya mengasih hasil seperti itu. Jadi dok, untuk selanjutnya mungkin saya bisa terapi. Jadi kan dokter kan selalu ngasih saya terapi setiap minggu, seminggu itu saya harus terapi. Jadi ketika saya terapi, mungkin dari saya tidak bisa berdiri atau memang sama sekali tidak bisa bergerak di rumah sakit, ada seminggu saya terapi, ada perubahan itu mungkin saya bisa bergerak sedikit, mungkin berdiri pun udah kuat, mungkin bukan kuat, maksudnya memang masih bisa dibantu, tapi saya udah bisa berdiri, tidak loyo seperti yang awalnya tadi itu kan loyo sekali kan. Nah, mungkin perubahannya di rumah sakit itu seperti itu. Ketika saya keluar dari rumah sakit selama 1 minggu dengan terapi jalan, perubahan saya itu ya seperti itu aja. Jadi ya ketika itu saya disarankan sama teman saya di Pangkalan Beranda untuk terapi urut di Pangkalan Beranda. Jadi saya nelfon langsung sama Fahmi menjemput saya. Waktu itu memang lagi kondisi terbatas karena corona semuanya, jadi kondisi semua terbatas lah. Jadi kita juga takut untuk turun ke Pangkalan Beranda. Waktu masih baru ya awal corona itu. Lagi marah-marahnya corona itu. Jadi saya stay di Pangkalan Beranda, saya tidur di salah satu wisma di Pangkalan Beranda bersama Fahmi juga yang menyarankan. Jadi saya langsung besoknya ya itu namanya saya datang ke Pangkalan Beranda, besok pagi saya dibawa sama Fahmi ke tempat guru itu karena disarankan sama teman kita ya, salah satu pekerja saya di kantor. Jadi ketika itu saya bertemu langsung sama namanya Pak Mutar, orang yang menerapikan yang menurut saya waktu ketika saya sakit sampai sekarang. Jadi ketika saya datang bertemu langsung sama Pak Mutar, saya menceritakan diagnosa penyakit saya. Karena saya juga kan sebenarnya tidak sembarangan orang mau diurut. Jadi memang saya memilih memang benar nggak memang ini ahli saraf. Jadi karena saya yakin memang mau berusaha, memang mau kepengen sembuh lagi, karena kepengen sembuh semangat tadi, saya yakin sama bapak tersebut, Pak Utar tersebut. Jadi saya menceritakan sama dia dari dokter saya seperti ini. Jadi Pak Utar memahaminya. Memang dianjurkan sama Pak Utar itu tidak sembarangan untuk mengurut orang.
Jadi dia juga menyarankan sama pasien-pasiennya untuk diagnosa dulu ke rumah sakit atau ke dokter yang memang di bidang apa yang kita sakit. Misalnya seperti saya mungkin di saraf gitu ya, stroke tuh kan. Jadi dia menyarankan coba diperiksa dulu ke dokter. Apa kata dokter sarannya begini? Kalau memang saya boleh diterapi seperti itu, makanya saya langsung datang sama Pak Uta kemarin itu. Jadi Pak Uta pun tidak menyarankan dia langsung boleh diurut begitu, dia enggak. Dia juga langsung, dia memang tidak sembarangan juga. Jadi pertama sekali saya diurut lah, jadi terjadilah saya diurut, diterapi sama Uta. Memang saya luar biasa, kan juga bisa nonton di video saya di beberapa TV yang pertama sekali itu. Itu memang pertama sekali saya diurut sama Uta. Alhamdulillah ketika saya pertama sekali diurut sama Pak Uta, ada terjadi 3 hari kemudian perubahan. Perubahannya itu memang tidak langsung drastis, tapi terasa sama saya. Jadi saya banyak sekali disarankan sama Pak Uta untuk berolahraga. Banyak prosedur atau syarat-syarat yang dikasih sama Pak Uta yang untuk kesembuhan saya, biar saya cepat sembuh, cepat pulih. Itu memang drastis sekali. Jadi waktu ketika saya diurut pertama sekali, saya 3 hari sekali diurut lagi, yang kedua kali, terus 3 hari sekali lagi diurut lagi. Tapi diselingi dengan olahraga. Jadi Pak Siregar sendiri pun tahu, karena dia yang menolong saya dan dia yang membantu saya waktu ketika saya langsung sakit itu. Ketika saya sakit itu, dia langsung datang, dia langsung menemani saya berolahraga sekalipun. Hold me close till I Dengan teman-teman kantor saya yang peduli sama saya, yang sayang sama saya. Jadi menurut saya tuh ya, jadi saya semangat gitu. Semangat sekali. Beda di ketika saya di rumah sakit. Jadi ya semangatnya itu ketika teman-teman saya datang ke rumah sakit, melihat saya langsung. Mungkin mereka sedih melihat saya karena tidak mungkin gitu loh, saya mendapatkan penyakit Dengan seperti usia itu. 24 tahun terbaring dan nggak bisa bergerak di rumah sakit. Ya, itu mustahil sekali mungkin bagi mereka, karena satu lagi saya itu orangnya tuh nggak bisa diem ya, nggak bisa diem. Saya itu orangnya itu memang suka kemana-mana lah, jalan kemana-mana sama Fahmi juga. Jadi menurut mereka itu nggak mungkin saya itu terbaring di rumah sakit seperti itu dengan sakit seperti itu. Banyak yang tidak percaya. Ya, kita malam itu karaoke. Habis karaoke mau pulang ditelepon ibu, pagi kita stroke. Kan kaget gitu loh. Maksudnya stroke gitu. Nggak mungkin gitu. Tapi dengan kami datang ke Medan bersama staf-staf kantor, iya pula gitu ya. Iya, jadi kalian Udah itu di rumah sakit. Yang lucunya kan di rumah sakit, apa tuh namanya? ada salah satu. Apakah rumah sakit terbesar lah, Iya. Butika besar gitu kan, di Medan. Jadi kami dari depan gitu ya nanti, kami dari depan gitu kan. Ada 6 orang, 7 sama anakku juga. Bang dari mana nih? Dari sini, dari depan. Ada satpam, security kan. Itu corona tuh, maksudnya di zaman itu kan nggak boleh rame-rame masuk, dibatasin orang menjenguk kan. Terus kami ke belakang, bang dari belakang aja gitu kan, disaranin dari belakang, dari parkiran bawah paling belakang. Jadi kami masuk itu nggak ini, maksudnya nggak macam gimana ya, nggak ketat penjagaan di bawah itu nggak ketat penjagaan.
Terus gue bilang, Glenn 2 meter kesana aja, gue bilang. Anggap aja kita nggak kenal nanti. Kalau kita segerombolan kayak gini, kita nggak dikasih masuk gitu Karena kan. sangat ketat sekali waktu penjagaan di dalam itu ketat. Ya kan? Udah kalian udah 2 meter, 1 meter kan naik. Pura-pura aja kita menelpon. Gak usah tahu, gak usah anggap aja nggak kenal. Jadi kami 1 meter 1 meter masuk lift. Sama-sama, ya akhirnya sampai ke atas berhasil. Tuh kumpul semua gitu. Itu Udah. salah satu kepedulian mereka terhadap Aku itu lucu kan. Ada security datang, berondok kan. Jadi ketika mereka datang di kamar saya itu, wah rame pokoknya. Jadi itu tuh adalah salah satu penyemangat kita juga. Terus yang aku sedihnya kawan-kawannya jenguk gitu kan, support kayak ruang anggota staf kantor notaris gitu. Malah saudaranya gak ada yang lihat. Ya. Satu pun mungkin karena jauh atau gimana gitu. Satu pun gak ada yang lihat. Iya. Memang keluarga saya jauh-jauh semua. Jadi saya di depan tabrakan ini keluarga saya itu nggak ada kata bisa dibilang sedikit tuh. Jadi memang sedih saya kemarin karena satu pun itu nggak ada keluarga aku ya, sama sekali nggak ada keluarga. Jadi yang sangat peduli sama saya itu ya teman-teman saya, kayak si Fahmi teman saya, staf kantor saya di kantor saya itu hanya mereka yang peduli gitu. Jadi saya kaget, saya juga nggak tahu kalau mereka itu datang jauh-jauh dari Pangkalan Merandan ke Kota Medan hanya untuk melihat saya, dan saat itu juga ya Bang, ya, hari itu juga gitu. Iya. Jadi aku malam ini masuk UGD, besok pagi mereka tuh datang gitu. Ya kan sampai Medan siang lah ya, sore lah ya. Jadi di situ tuh aku tuh muncul hati, oh iya mereka aja tuh peduli sama saya, kepengen saya sembuh, kenapa saya enggak? Kenapa diri aku yang tidak mau semangat untuk menyembuhkan gitu kan? Nah dari situlah itu salah satu kepedulian mereka terhadap aku. Jadi kalian itu menurut saya kalau misalnya ada keluarga kalian, teman kalian yang peduli sama kalian, jangan mengecewakan mereka, jangan mengecewakan mereka. Mereka udah semangat, tapi kalau kita nggak semangat untuk diri kita sendiri, ya sama aja kan. Iya. Gitu. Jadi saya Dia harus balance. iya, jadi kalian harus semangat juga untuk diri kalian untuk sembuh, untuk berubah dari yang tadinya seperti yang dulu yang mungkin kalian itu salah kesehatan kalian itu seperti itu, dia bisa berubah untuk kedepannya. Apalagi punya orang-orang yang terdekat, yang sayang, yang peduli, itu jangan sia-siakan. Itu salah satu kunci kita untuk sembuh, itu juga termasuk. Jadi enggak semudah yang dipikirkan. Mereka tuh membayangkan mungkin aku punya ada keluarga yang peduli, yang memperhatikan. Ternyata mereka juga terkejut. Tidak ada satu keluarga saya yang melihat saya. Jadi di situ juga rasa hati aku tuh sempat juga itu down banget. Tapi karena kalian datang, ketika kalian datang, jadi semangat aku tuh timbul lagi gitu. Jadi ya nggak ada yang rasanya tuh rasa berkecil hati itu enggak. Kalau saya tuh enggak seperti itu. Jadi memang saya semangatin diri saya sendiri. Jadi dokter yang menangani saya juga itu ketawa melihatnya. Ketawanya kenapa? Soalnya saya bilang sama dokter saya, dok, ini sakitnya berapa lama? 3 hari udah sembuh. kayak sakit. Kayak sakit demam ya kalau buat dia. Ini sakit stroke anti, katanya gitu kan. Bisa orang tuh bahkan sampai nggak bisa sembuh dengan pulihnya. Bisa sampai seumur hidup mengalami sakit stroke ini. Jadi kalau seperti itu kan diri kita lagi harus semangat, berarti kita harus menyemangati diri kita. Jadi saya senang lah ketika mereka datang. Dan aku salut juga dari dia ini pas aku datang menjemput dia gitu.
Dia nggak ada rasa sedih, rasa kurus badannya tuh, rasa kering kulitnya itu mustahil gitu. Biasanya kan kalau orang sakit, apalagi ya sakitnya stroke gitu kan, badannya tuh nggak kurus gitu, kulitnya tuh kayak kusam gitu. Tapi kalau dia tuh ya biasa macam sehat gitu, itu kayak mustahil tapi nyata gitu. Dan bahkan satu lagi, bos saya sendiri bingung ya, ini anak udah sakit masuk rumah sakit, tapi aku masih tetap kerja. Aku masih tetap kerja, masih menerima klien-klien yang di luar ini, di luar sana itu masih menerima, masih konfirmasi sama pihak BPN gitu. Oh, jadi menurut aku ya seperti biasa. Jadi aku tidak terbawa dengan penyakit itu. Jadi dia makanya nggak ada keluarga dia, makanya iba nggak ada yang bantu dia, jadi bantu dia. Jadi staf kantornya menunjukkan bahwa saya dekat khusus sana. Jadi ku antar dia kusuk pertama itu sakitnya luar biasa dan saya pun nggak tega pas dikusuk. Dan disuruh lagi setiap 3 hari ya. Iya, sekali. Dan ketiga hari itu pokoknya setiap kusuk, jadi dia aku bawa ke komplek untuk jalan di panas-panas supaya darahnya itu kembali normal lagi. Jadi kalau Anda penyakit stroke harus Banyak gerak. jangan putus asa ini. Iya. Gimana supaya yang stroke di sana gitu, di luar sana supaya bisa sembuh kayak kamu, karena kulihat di luar sana kalau udah stroke dia kayak putus asa gitu. Jadi supaya kau semangati orang yang penyakit stroke atau penyakit lainnya lah gitu, supaya tetap semangat. Jadi kan untuk kalian yang menonton video ini, apalagi ya kalian yang lagi terkena penyakit stroke terutama, jadi kalian harus banyak bersabar. Kalian namanya Tuhan menguji seseorang itu kan tidak mungkin diberikan seseorang. Itu sangat kalian harus percaya itu. Jadi kalau kalian sudah mendapatkan penyakit seperti itu, jangan terbawa dengan suasana yang seperti itu. Jangan terbawa dengan penyakit, jangan sampai putus asa. Kayaknya aku nggak mungkin sembuh. Itu jangan ada sedikit pun di pikiran kalian seperti itu. Coba kalian hapus di memori kalian untuk yang pikiran yang enggak seperti itu, yang negatif seperti itu. Cobalah berpikir yang lebih positif lagi. Karena coba kalian melihat dengan keluarga Anda, teman-teman Anda yang peduli sama Anda, itu jangan sampai mereka itu kecewa melihat Anda, karena mereka tuh penuh semangat untuk mengatakan kamu itu bisa sembuh, kalian pasti sembuh. Nah, orang-orang seperti itu adalah kunci utama kita yang menyemangati diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya teman kalian, keluarga kalian sudah menyemangat, kalian yang putus asa, ya itu sama aja, tidak akan pernah bisa. Kalau bukan diri Anda sendiri yang tidak menyemangati diri Anda sendiri, ya itu percuma. Jadi semangati diri Anda, memang harus bersabar. Namanya juga sakit kan, kita kan nggak langsung sembuh, besoknya langsung sembuh nih, enggak kan, butuh proses. Dan saya butuh proses juga sampai sembuh ini, nggak secara langsung ya. Itu tadi mungkin saya dikasih sama Tuhan untuk perantara, untuk ditolong sama Allah itu dengan cara ya seperti itu.
Jadi kita bukan hanya berdoa aja. Kalau kita berdoa tanpa usaha ya sama juga kan. Jadi ya sambil berdoa, sambil berusaha, semangat. Nah itu mungkin insya Allah kita bakalan sehat lagi seperti semula. Jadi hati ya kuncinya itu di pikiran. Kalau kalian masih berpikir dengan stres ataupun depresi ataupun tekanan itu semakin meningkat dan kamu semakin down, itu memacu juga penyakit-penyakit yang lain. Jadi kalau pola pikir kita udah gak sehat, jadi sakit itu pun banyak yang menyerang. Jadi aku bilang sama kalian semua, terus berusaha, jangan putus asa, semangat gitu ya kuncinya, semangat. Kalau kita tuh bisa sembuh gitu loh. Berusaha. Nah, berusaha itu bagaimana caranya? Jadi saya menyarankan untuk kalian, kalau memang kalian punya penyakit selain dari stroke atau penyakit apapun itu, saya yakin sekali, insya Allah itu Bapak tadi itu tuh bisa menyembuhkan ya. Karena gini, dia pun memang niat dia itu tulus, ikhlas karena dia memang mau menolong masyarakat yang sakit, walaupun dengan apa ya, mungkin dia tidak mempunyai dana banyak untuk untuk berobat kemana-mana gitu. Nah kalau dia itu tulus, jadi dia tidak memikirkan itu, yang penting sehat. Gitu. Mungkin kalau beberapa di rumah sakit ya, kalau nggak pakai BPJS mungkin 20 juta bisa. Iya udah banyak lah, udah banyak. Kalau ini nggak sampai sejuta mungkin. Nggak sampai lah, karena gini, Bapak itu tuh tidak mematokkan ataupun tidak harus bayar sekian itu tidak. Memang dia memang ikhlas, jadi dia dengan rasa kemanusiaannya dia tidak meminta seperti itu. Jadi seikhlas hati kita, kalau kita juga mau menolong dia juga menerima dengan seikhlas hati. Nah, itu yang aku senang itu dari Bapak itu begitu. Memang dia memang benar-benar mau menyembuhkan masyarakat atau orang-orang yang perlu bantuan. Jadi banyak di luar sana orang-orang memanfaatkan kondisi seperti itu karena kita pengen sembuh apapun, jadi kita berapapun biaya harus kita keluarkan. Banyak orang yang memanfaatkan kondisi. Tapi nyatanya kayak gitu nggak ada sembuh. Iya. Ya kan? Makanya menurut saya itu ya inilah saya yang terjadi realitanya. Jadi saya diarahkan ke Bapak itu, alhamdulillah memang banyak sekali perubahan. Yang tadinya saya tidak bisa jalan, yang tidak bisa naik kendaraan, saya sudah bisa naik kendaraan. 3 kali saya diurus sama Bapak itu, alhamdulillah saya bisa naik kendaraan. Udah bisa bawa sendiri kendaraan, tadinya sama sekali enggak ya Bang. Kemana-mana saya digotong sama. Digotong, naik kereta ya ampun. Pas kusuk pertama dia di Wisma. Pas kusuk kedua kita ke Wisma juga ya, tapi yang satu lagi penginapannya per bulan ya. Itu yang Wisma yang kedua itu yang per bulan itu, jadi kami datang, Bu, ini siapa? Gitu. Kami mau nginap di sini Bu, saya bilang. Kenapa dia nih sakit? Saya bilang. Jadi sakit, kamarnya yang mana? Oh di atas, ya ilah gitu ya kan. Udah kawan sama stroke, dapat yang di atas pula gitu kan. Maksudnya tangga apa bisa gitu kan. Tapi memang Tuhan itu Maha adil, maksudnya ya. bagus ya. Maksudnya dia Allah itu memang memang ini. jadi dengan seiring berjalan kita tuh sebenarnya bersyukur ya, Iya. dapat yang di atas itu lantai kedua itu supaya dia tuh harus banyak bergerak. Memang bagus gitu. Jadi dia di tangga itu nyesot gitu. Diangkat kaki, diangkat gitu. Nyesot banget. Sebenarnya sedih sekali ya, sedih bener ya ampun. Tapi ya namanya Kalau aku harus ya memang tukang ngejek-ngejek jadi dia gue aja. namanya itu namanya kita pengen berusaha memang untuk sembuh, Allah pun juga tahu. Jadi dia Allah pun punya Mengasih tempat yang bagus gitu ya, supaya dapat itu yang kita tuh berjalan dengan lancar gitu. Maksudnya olahraga, sekali olahraga. Kita berdoa sama Allah itu kan, jadi Allah pun menunjukkan ya kan. Jadi saya pun mungkin
karaoke. Karena Jadi- hati harus gembira ya. Pak Utar mengajarkan kita yang penyakit stroke itu harus gembira, happy, letakkan hand spray di sini. Jadi yang stroke itu kan badan kita kan kaku. Jadi kalau hand spray itu kasih lagu DJ gitu. Jadi Atau lagu lama-lama India. kita goyang gitu katanya kan. Jadi bergerak gitu kan. Dia mengajarkan gitu supaya tubuh kita ini bergerak gitu. Dia Kita ngajarin. jangan malas-malasan untuk bergerak. Banyak kan tuh memang stroke itu kan males ya ngapa-ngapain. Ya ampun, banyak di luar sana yang malas gitu. Jadi segini Jangan sebenarnya. terbawa dengan itu, nggak boleh. Sebenarnya gini juga, dia harus balance. Si penyakit harus semangat. Yang membawa orang sakit itu harus semangat juga. Jadi harus balance, semangat sama semangat. Insya Allah dia sembuh. Ya kan? Iya. Gitu. Jadi pas malam itu, bang gimana di rumah? Dan kami ngumpul di Wisma sama anggota kantor Pentas juga. Jadi kami kumpul, yuk karaoke yuk gitu kan. Karena Pak Utar mengajarkan kita karaoke gitu. Jadi karaoke itu Aku bertanya juga sama Pak Uta. Nah, Pak, boleh nggak kalau aku karaoke? Boleh kali lah. Nah, bagus. Memang harus kan. Disarankan itu memang buat kita itu hura-hura. Memang Iya. harus senang, gembira. Oh, aku pikir nggak boleh gitu kan. Jadi kan kalau kita jadi kami bawa di karaoke di Bukit Satu lah kan nyanyi, udah semangat gitu ya. Jadi iya juga gitu. Iya. Pak Utar ini iya juga ya. Jadi si stroke ini dia goyang gitu nyanyi kan, joget senang gitu kan. Jadi tubuhnya semua kakinya itu memang bergerak gitu. Jadi solusi untuk penyakit stroke setiap kusuk harus langsung sorenya jalan atau di panas-panas jalan. Udah itu setiap hari itu harus dengarkan musik dan tuh makannya penting. Makan pantangan dari Pak Uta. Pantangan. Makanya kita tuh dijauhin, nggak boleh makan sama sekali ayam. Itu nggak Ayam boleh. potong. Ya. Tapi kalau ayam kampung boleh. Ayam lokal lah, kalau bukan itu ayam putih, ayam lokal itu. Boleh. Itu nggak boleh. Mie instan. Mie instan itu sama sekali tidak boleh. Itu. Terus kalau sayur-sayuran ya mungkin yang sayuran yang bawa angin. Itu kayak seperti kol itu nggak boleh. Es juga nggak boleh Es juga. nggak boleh, kangkung. Tapi benar yang apa yang jadi saya itu tidak makan itu sama sekali. Jadi ada perubahan di badan saya itu tidak kaku, tidak berat. Terus saya disarankan makan daun kelor. Oke, Nah, jadi itu bisa. makan daun kelor itu sebenarnya bagus sekali. Iya. Dan saya tuh baru tahu ketika itu makan itu. Pokoknya nyari daun itu susah. Dan disarankan kenapa nggak boleh makan ayam kampung? Sebenarnya boleh. Makan ayam potong boleh. Cuman kalau kamu makan ayam potong, dia akan memperlambat peredaran darah. Jadi kesembuhan aku agak lambat. Gitu. Jadi disarankan jangan makan ayam potong supaya kamu tuh prosesnya tuh cepat. Gitu. Iya, benar. Jadi kamu proses cepat sembuh tuh kalau kamu mau sembuh ikutilah peraturan gitu. Ikuti anjuran dari Pak Utar. Gitu. Jadi alhamdulillah dianjurkan 2 kali kusuk udah ada perubahan jalan sedikit. Itu dia sempat jatuh di depan rumah Pak Utar karena kondisi kakinya belum sempurna. Dan setiap 3 hari lagi, setiap 3 hari datang. Kami setiap dibilangnya 3 lagi kami tetap datang dan standby. Dan 3 hari tuh udah bisa ya. Iya, 3 kalinya aku udah bisa. Udah bisa. Pokoknya udah banyak perubahan lah pokoknya. Dari awal nggak bisa ngapa-ngapain, megang apa aja kurang, nggak bisa. Belum Dulu sempurna. tuh nggak bisa mundur begini pun nggak bisa. Nggak bisa, nggak bisa. Sama sekali. Jadi banyak latihan yang disuruh Pak Utar, harus megang. Ya, harus tangan kanan itu harus seperti normal biasa digerakin, dibawa ini, dibawa gerak, dibawa beraktivitas seperti biasa. Jadi kalau kita diam gini, nanti jadi tangan sebelah kiri aja yang berfungsi, sebelah kanan itu nggak berfungsi. Jadi itu saraf-sarafnya itu mati dan takutnya itu mati. Jadi harus banyak bergerak, harus banyak beraktivitas. Jadi saran saya ya seperti itulah, kalian harus ikuti anjuran kata Pak Utar untuk kesembuhan kalian biar cepat prosesnya, itu sebenarnya bagus sekali. Gitu. Jadi yang menurut kalian aku kasih tahu untuk informasi yang mungkin
mungkin kalian berpikiran video yang kita upload itu adalah main-main atau rekayasa hanya untuk kan banyak netizen. Betul. Banyak orang kawan-kawan yang WA gitu. itu nggak percaya kalau itu palsu. Nggak percaya. Bahkan tapi kenal ya. Iya, gara-gara sakit itu saya awal mulanya itu kita tuh video itu hanya untuk sebagai momen ketika mengingat waktu kita sakit gitu. Jadi ya udah hanya sebatas itu, tapi nggak taunya sepihak itu. Nah, maksudnya supaya banyak penontonnya gitu kan. Jadi sepangkal berada di ini, wow. Tahu gitu. Maksudnya kalau jumpa fanatik kawan sekali gitu dengan sakit. dan video ini sangat bermanfaat, bisa membantu banyak orang. Informasi untuk Untuk kalian kalian juga gitu. di luar sana Di luar kalau sana. memang kepengen misalnya aku pengen terapi juga atau gimana ya kan langsung Misalnya aja. kamu misalnya di Binjai, Stabat ataupun di Medan, kamu juga bisa hubungin saya dan kami bisa datang ke alamat kamu. Kami bisa datang. Dan intinya terus dukung kami di channel Brana TV supaya kami bisa berusaha supaya yang lain bisa merasakan kesembuhan seperti Iya, ini. iya. Jadi kita sebenarnya channel ini untuk mencari informasi untuk kalian-kalian yang sakit atau yang di luar sana yang kepengen sembuh, yang kepengen seperti dulu lagi sembuh, senang, bahagia. Jadi mungkin kami ini adalah ataupun Brana TV ini adalah perantara kalian untuk mengobati kalian, untuk menyembuhkan kalian. Mungkin asal itu pun semua atas izin Allah ya. Iya, semua itu kesembuhan atas izin Allah semuanya. Kami hanya manusia biasa yang berusaha menjadi yang terbaik buat kalian semua supaya channel ini berkembang dan share gitu supaya kami bisa membantu banyak orang di luar sana dimanapun kamu berada, khusus saya di Pangkalan Berandat, kami siap membantu di rumah ataupun di tempat lokasi kami. Langsung aja kalian hubungi langsung online langsung Di Instagram di bawah ini nanti sama YouTube ini di share supaya yang lain bisa merasakan kesembuhan. Ya kan, Tim? Ya, benar sekali. Jadi untuk kalian video itu adalah memang benar realita saya, diri saya sendiri. Memang saya terkena penyakit itu di usia saya 24 tahun. Memang saya juga punya bukti dari rumah sakit, saya memang punya penyakit itu dan alhamdulillahnya saya sembuh dengan atas izin Allah. Saya disembuhkan oleh dokter dengan dia bisa menolong saya. Sampai sekarang detik ini saya seperti normal kembali. Jadi kalau kalian kepengen ataupun mencari tahu informasi itu, kalian langsung bisa langsung DM atau hubungin Fahmi atau Brana TV langsung. Ya kan hubungin si ya. Udah capek ngomong, minum dulu Bu Anting supaya tenggorokan Iya, tidak kering. Wah, capek juga ya. Supaya netizen tuh tahu ya, supaya Jadi netizen itu tidak menurut Berpikiran mereka pikiran negatif masalah video itu ternyata kayaknya main-main ya kan. Sebenarnya itu benar realita. Karena kita juga awalnya itu video itu kan hanya sebagai momen aja, bukan untuk yang aneh-aneh tadinya ya. Tapi karena keisengan tadi, wow booming ya. coba tunjukkan dulu video kamu jalan. Kita video dulu bentar ya. Oke, boleh. Nah, ini adalah bukti aku bahwa memang aku udah bisa jalan, aku seperti normal lagi, seperti dulu lagi dengan bantuan Kak Mutar yang udah mengurut dan terapi saya selama ini. Saya bisa jalan dan bisa bawa kendaraan lagi seperti biasa lagi. Nah, ini adalah bukti salah satu memang saya udah kembali normal seperti biasa. Jadi buat kalian, kalau misalkan memang kalian mau seperti saya sembuh total lagi seperti semula, kalian langsung aja menghubungi Brana TV atau ownernya langsung Fahmi Siregar. Oke, jangan lupa subscribe dan like dan comment and share Brana TV. Bye bye. Dan jangan lupa kalau kalian mau dukung channel ini, jangan lupa
berani